Yo, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue kembali untuk mengupdate ya si Bitcoin tentunya. Kemarin juga sudah saya update untuk mengenai si Bitcoin dan juga ada info terbaru mengenai si VD. Jadi yang belum mampir bisa coba ditengok di video saya yang kemarin sudah diupload ya. Oke, jadi lanjut aja langsung ke inti videonya ya. Ini ada informasi cukup penting ya. Walaupun kemarin ini ada speech dari si Jerome Powell, cuman memang speechnya dari si Jerome Powell itu intinya dia ngebahas mengenai Native American ya, bukan mengarah soal inflasi, soal kenaikan suku bunga dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak menyangkut paut hal tersebut, makanya market nggak bagaimana bereaksi. Cuman yang lebih penting itu ya, ini nanti subuh teman-teman ya, nanti subuh tepatnya udah ganti tanggal ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya tomorrow, kemudian ini jam 1 nih. Ya, jam 1 kita bisa lihat di sini FOMC meeting minutes. Nah, ini yang akan cukup berpengaruh ya. Kemudian di sini impact-nya ini sampai bintang 3 guys. Ya. Sampai bintang 3, kemudian disusul dengan sebentar coba saya lihat lagi ya. Disusul dengan nah ini ya, mengeluarkan data GDP juga. Jadi memang besok itu jauh lebih berpengaruh lah ya, news eventnya dan lain sebagainya untuk market khususnya kripto ya. Jadi itu hal untuk pertama yang pengen saya infokan atau sharingkan ke teman-teman sekalian mungkin yang belum tahu ya. Jadi ini jam 1 subuh waktu Indonesia. Nah, next ini untuk USD dominance dulu time frame 4 jamnya ya. Jadi memang ketika memang dia sudah nge-spike kemarin ya, maybe ya, kenapa adanya hal seperti itu, mungkin diekspektasikan si Jerome Powell akan lebih hawkish ya mengenai kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Malah nggak ada sangkut pautnya, makanya dia malah drop gitu. Dan sekarang ini sedang testing terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya nih ya. Ketika dia udah breakdown, kita bisa lihat di sini. Ketika dia sudah breakdown, kemudian dia mencoba dites lagi. Nah, ini kalau misalkan ditesnya menjelang nanti subuh ya, ini nggak kuat ya, dia bakalan endlosor dulu lagi, melanjutkan penurunannya kembali at least ke box warna kuning ini ya, kisar-kisaran 5,87% sekitar area situ. So yang akan kita lihat untuk si Bitcoinnya akan rebound sedikit. Nah ya, jadi nanti akan saya bahas untuk reboundnya kira-kira ke beberapa target resistance terdekat gitu ya. Oke, ini sedikit intermezzo aja untuk si USD dominance ya. Tapi kalau misalkan ini dia mampu close di atas EMA 34 dan 55 ya, dia bakalan bisa melanjutkan penguatannya, mencoba testing di highest point terakhirnya atau di range kisaran sini teman-teman, di kisaran sini nih ya, di range kisaran 6,2% ya, sekitar area situlah. Maka yang akan kita lihat untuk si Bitcoin akan kembali endlosor lebih dalam lagi ya. Jadi ini sekilas untuk si USD dominance time frame 4 jamnya. Next, ini untuk Bitcoin dominance, yes, walaupun dia sudah kena reject ya, breakdown dan testing terhadap EMA 55 atau garis warna merah time frame 4 jamnya. Kemudian dia mendapati rebound yang lumayan signifikan nih teman-teman. And then kita bisa melihat dia bahkan break ya dari highest point terakhirnya di kisaran 45,17%. Dia ini udah mampu break, makanya altcoinnya ini kurang gimana gitulah ya. Ini benar-benar kurang bagus untuk si altcoinnya. So next target yang perlu sekali kita perhatikan ya, untuk si Bitcoin dominance ini akan saya hapus dulu biar lebih enak. Pasti di area highest point terakhirnya dia di kisaran sini. Nah ini ya, ini di sekitar 45,27 sampai 45,47%. Jadi kalau misalkan dia testing di area situ ya, hopefully lah ya, semoga dia mendapati rejection. Maka kita bisa melihat untuk altcoin itu dikasih napas lah. Cuman dengan catatan si Bitcoinnya jangan di dump atau ya pokoknya jangan dump gitu ya teman-teman, itu catatannya. Jadi area ini untuk jangka pendeknya perlu diperhatikan lah ya untuk si Bitcoin dominance, dan juga tetap kita bisa pergunakan untuk EMA 34 dan 55 dulu time frame 4 jamnya untuk menjadi area support ya terdekat untuk si Bitcoin dominance. Next ini untuk Bitcoin mungkin akan saya ganti untuk time frame daily ya. Ini outlooknya masih sama dengan beberapa saat yang lalu ya, karena memang secara overall dia cuman sideways aja. Cuman menurut saya ini sideways ini membuat range seperti channel nih ya, membuat range ini seperti channel nih, sideways-nya di area sini aja gitu. Yes, kita bisa lihat di sini untuk daily-nya sekarang ini ya. Kemarin ini dia udah testing kembali nih ya di 28.600-an dolar, kemudian dia mendapati rebound yang lumayan signifikan, berarti di kisaran area 28.600-an dolar ada whales ya, ataupun ya pokoknya whales lah yang punya dana banyak untuk menahan laju penurunannya si Bitcoin nih. Kita bisa lihat nih beberapa kali ditahan nih
ya di kisaran 28.600-an dolar nih. Beberapa kali ditahan, kita bisa lihat dari daily time frame, sehingga dia going up lagi ya. Dari pergerakan candle pun kita bisa lihat secara jelas di sini ada yang nahan. Ya maybe aja sambil menunggu nanti malam bisa ya. Nanti menunggu nanti malam keputusannya seperti apa, ataupun apa yang dimitingkan atau apa yang diomongkan ya di rapat FOMC nanti malam, nanti subuh, baru nanti mereka make decision. Atau memang sengaja dulu nih ya, nanti kalau misalkan nggak terlalu hawkish atau bagaimana gitu ya, adalah angin segar sedikit, sengaja dibuat angin segar sedikit, and then market rebound, bahkan mampu break area 31.000 dolar gitu kan. Wah, ini kayaknya menurut orang-orang kebanyakan, wah ini kayaknya udah bottoming gitu kan, udah siap rally kembali Bitcoin, market dan lain sebagainya. Lanjut dibanting ya. Nah, mereka-mereka ini yang udah nahan-nahan istilahnya nih, yang udah akumulasi ya di bagian bawah sini, udah siap jual gitu, take profit ketika orang-orang pikir wah ini kesempatan ya, udah rebound nih, kayaknya udah bottom nih gitu. Ya, jadi hal seperti ini yang perlu sekali diperhatikan atau diwaspadai gitu ya. Jadi kemarin balik lagi yang memanfaatkan ya, kalau misalkan Bitcoin rebound and then breakout ya dari kisaran 31.000 dolar, mau cicil beli bear ya silahkan aja gitu ya. Tapi tentunya balik lagi ke keputusan teman-teman sekalian ya, dengan pertimbangan masing-masing ya. Jadi saya hanya menginfokan atau men-sharingkan atau istilahnya kasih pendapat saya lah ya, karena memang dari segi fundamental pun belum mendukung untuk si Bitcoin ini bisa rebound signifikan atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dikasih untuk dia naik dulu ya, ini adalah salah satu opportunity untuk kita nge-short di harga yang lebih better atau lebih bagus ketimbang nge-short di harga sekarang. Kan kurang lebih seperti itu pemikirannya. Cuman balik lagi ya, pendapat kalian dan istilahnya pengambilan keputusan kalian itu balik lagi ke analisa kalian masing-masing ya. Jadi ini secara daily time frame pun masih sideways aja gitu ya, menunggu nanti malam, nanti subuh ya, tepatnya pas sudah ganti tanggal. Plus ini time frame 4 jam ya untuk si Bitcoin. Yes, dia masih bermain di triangle patternnya ya. Kita bisa lihat di sini terakhir kali dia ngetes ya. Ngetes ini time frame 4 jam, ngetes di 28.600 dolar, kemudian mendapati rebound yang cukup signifikan, and then berarti dia close candle kan di atas trendline support si triangle pattern ini. Ya berarti masih bisa dipergunakan ya untuk trendline supportnya, karena memang dia cuman bikin seperti jarum ke bawah, lanjut ditendang ke atas lagi gitu kan. And then yang perlu sekali kita perhatikan, dia sudah breakout nih dari trendline resistannya nih ya, garis warna kuning ini. Kemudian kita bisa lihat sekarang ini posisinya lagi testing nih di EMA 34 plus area support sebelumnya, support dan resistance sebelumnya di kisaran 29.600-an dolar ya. Jadi kalau misalkan dia retestnya kuat ya, let's say dia retestnya kuat, kemudian dia mampu maintain posisinya di sini ya di kisaran 29.600-an sampai 30.000 dolar, itu adanya kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. At least ini area yang perlu sekali di break dulu sama dia nih, di highest point terakhirnya dia nih di kisaran 30.200 dolar itu dulu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ini mampu dia break ya, kemudian next target di highest point terakhirnya dia nih ya, ini di kisaran 30.500-an sampai 30.600-an dolar ya. Jadi area itu dulu untuk yang bisa kita perhatikan ya. Plus juga itu udah dekat sekali dengan area strong resistance. Kita bisa lihat nih beberapa kali nih bikin jarum ya, jarum ke atas segini, berarti tekanan seller ini masih mendominasi di range area sini ya, di kisaran mendekati 31.000 dolar. Jadi memang untuk jangka pendeknya, ketika memang si Bitcoin ini dibawa naik terlebih dahulu ya, mungkin kalian bisa perhatikan untuk beberapa target area resisten yang cukup strong. Kemudian juga next targetnya lagi di kisaran 31.900 dan di 32.600 dolar. Ini secara time frame hourly ya, yang sudah sempat saya bagikan atau sampaikan ke teman-teman sekalian. Bisa aja dia bikin seolah-olah breakout dulu ya, berarti kan lewatin dari si garis trend resisten ini, kemudian dibanting lebih dalam atau dibanting kembali ya. Itu yang terjadi juga dari pergerakan sebelumnya. Kita bisa lihat dibikin breakout terlebih dahulu, kemudian langsung dibanting teman-teman ya. Kenapa saya bilang dibanting? Kita bisa lihat dari pergerakan candle ini cukup pekat, cukup balok merah besar ya secara time frame 4 jam ketimbang waktu dia naik nih. Pelan-pelan, kecil langsung dibanting, boom gitu ya. Jadi memang kita bisa lihat ini adanya dalam tanda kutip kesengajaan. Sama seperti sebelumnya kita bisa lihat nih ya. Kita berbandingkan aja beberapa candle kenaikannya, lanjut langsung dibanting ya satu candle merah seperti ini gitu. Jadi memang
seller ini udah siap-siap nungguin lah gitu. Ketika harganya naik going up gitu kan, nggak lama dibanting gitu, nggak lama dibanting. Kita bisa lihat juga dari pergerakan sebelumnya ini going up kemudian dibanting ya. Dia cuma dikasih range sideways sebentar doang, kemudian dibanting lagi. Ini juga nih, ini naik dulu sideways sebentar dibanting. Ini juga naik sideways sebentar lanjut dibanting gitu ya. Jadi perlu sekali diperhatikan seperti itu untuk skenario-nya ya. Bisa aja ini dikasih naik dulu ya, pelan-pelan ya, kemudian dikasih sideways dulu maybe sebelum dibanting gitu teman-teman. Ya, jadi hal seperti itu yang perlu sekali diperhatikan. Jadi memang adanya opportunity untuk nge-short di harga yang lebih bagus kalau misalkan si Bitcoin ini dikasih naik dulu gitu ya. Bukan berarti bikin kalian FOMO atau lain sebagainya. Tentunya dengan pertimbangan kalian masing-masing dan juga dicampurkan atau digabungkan atau bisa dibilang juga dikombinasikan dengan analisa secara fundamental, nggak cuma teknikal gitu ya. Biar lebih mantap lagi dalam mengambil keputusan di tengah market bear ini gitu ya, bear market gitu ya. Jadi itu aja teman-teman pembahasan yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat ya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.